Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, Jawa Timur. Kami di sini akan membuat video presentasi untuk pemenuhan tugas aswaja Bapak Suadi mengenai Jabariyah dan Musyabbihah. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dinta Maulidia Alisvita dengan NIM 10117240073. Dengan teman saya di sini ada Kamalia Najwa dengan NIM 1011724032. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 1011724045. Baik, setelah perkenalan akan kami bahas tentang materinya di video selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Jabariyah dan Musyabbihah. Kenapa adanya Jabariyah dan Musyabbihah? Dalam sejarah pemikiran Islam, berbagai aliran teologi muncul sebagai respon terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sifat Tuhan dan kehendak manusia. Dua di antaranya adalah aliran Jabariyah dan Musyabbihah. Jabariyah menekankan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh takdir Allah. Sedangkan Musyabbihah menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat yang menyerupai makhluk, yang dapat menimbulkan pemahaman antropomorfis tentang Tuhan. Kedua aliran ini memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi teologis mengenai hubungan antara Tuhan dan manusia. Cukup signifikannya bisa dilihat perbedaannya. Jika Jabariyah ini menekankan bahwa perbuatan manusia itu adalah dari takdir Allah semuanya. Sedangkan untuk Musyabbihah ini lebih menggambarkan bagaimana Tuhan itu seperti apa sifat-sifatnya serta bentuk-bentuknya. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang apa saja ya. Yang pertama, ada sejarah terbentuknya aliran Jabariyah dan Musyabbihah dalam konteks perkembangan awal teologi Islam. Dan yang kedua, ada doktrin dan ajaran utama yang menjadi ciri khas dari aliran Jabariyah dan Musyabbihah. Yang ketiga, tokoh-tokoh penting yang menjadi penggagas dan pengembang pemikiran dalam aliran Jabariyah dan Musyabbihah. Yang keempat, bentuk amalia praktik keagamaan yang berkembang dalam kalangan pengikut aliran Jabariyah dan Musyabbihah. Yang kelima, pengaruh kedua aliran ini dalam perjalanan sejarah pemikiran dan teologi Islam klasik. Yang keenam, ada tantangan yang dihadapi oleh aliran Jabariyah dan Musyabbihah di tengah perkembangan pemikiran Islam ortodoks dan rasional. Maksudnya adalah tantangan yang dihadapi sekarang ya. Baik, yang pertama adalah sejarah terbentuknya aliran Jabariyah dan Musyabbihah dalam konteks perkembangan awal teologi Islam. Pastinya banyak yang belum tahu ya bagaimana sih kok adanya aliran Jabariyah dan Musyabbihah ini. Jadi, aliran Jabariyah itu muncul pada abad kedua Hijriyah. Nah, istilah Jabariyah berasal dari kata Arab JBR yang berarti memaksa atau menentukan. Ini diambil dari Wikipedia tahun 2025 ya. Aliran Jabariyah berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah karena pandangannya yang fatalistik digunakan untuk melegitimasi kekuasaan politik dengan dalih bahwa segala sesuatu termasuk kepemimpinan telah ditentukan oleh Allah. Padahal kalau kita pikir secara logika, kepemimpinan dan kekuasaan politik itu ditentukan oleh para manusia dan itu bisa berubah-ubah pada waktunya sendiri. Nah, pada aliran Jabariyah ini itu manusia tidak memiliki kehendak bebas sehingga mereka itu lebih percaya bahwa yang terjadi adalah takdir Allah. Semua ini adalah takdir Allah dan kita tidak bisa merubahnya. Seperti itu singkatnya ya. Karena disebutkan bahwa pandangannya yang fatalistik. Fatalistik ini ya sudah, mereka tuh hanya fokus di situ saja. Tapi itu sebenarnya tidak benar.
Yang kedua ada aliran musyabihah, muncul sebagai respon terhadap pendekatan rasionalistik dalam memahami sifat-sifat Allah yang dilakukan oleh aliran seperti Mu'tazilah. Contohnya itu Mu'tazilah ya. Mereka adalah kaum yang dalam menelaah Al-Quran dan hadis dengan tidak mau mengikuti imam mazhab. Kaum musyabihah mengatakan bahwa Tuhan itu bertempat dan menyerupai sifat-sifat makhluknya. Nah, yang kedua ada aliran musyabihah, teman-teman. Aliran musyabihah ini mereka itu lebih menurut dalam agama Islam sepertinya itu lebih kayak was-was rawan gitu ya, karena mereka menganggap Allah ini berwujud, sedangkan mereka sendiri padahal tidak pernah melihat Allah. Mereka ini menolak penakwilan sifat-sifat Allah dan memilih untuk memahami ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah secara literal. Mereka berpendapat juga bahwa sifat-sifat seperti tangan, wajah, dan lainnya harus dipahami sesuai dengan makna zahirnya. Pandangan musyabihah mendapat kritik dari banyak ulama, termasuk itu Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun menolak penakwilan berlebihan, tetapi menekankan pentingnya memahami sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan mereka itu menentang dengan para ulama yang menjelaskan bahwa Allah itu memang mempunyai sifat-sifat banyak, tapi tidak seperti makhluknya sama sekali, dan tidak menyerupai mempunyai tangan, wajah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada doktrin dan ajaran utama yang menjadi ciri khas dari aliran Jabariyah dan Musyabihah. Nah, apa sih doktrin itu? Doktrin itu ajaran yang mendorong sesuatu seperti membolisasinya dalam aliran politik, keagamaan, atau ilmu. Maksudnya itu pendapat para ahli hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum. Doktrin itu seperti itu. Nah, doktrin dalam ajaran utama aliran Jabariyah itu ada konsep determinisme mutlak. Konsep determinisme mutlak ini maksudnya adalah aliran Jabariyah meyakini bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan oleh kehendak Allah. Manusia tidak memiliki kehendak bebas dan yang bertindak semata-mata sebagai pelaksanaan dari takdir yang telah ditetapkan. Yang kedua ada penolakan terhadap tanggung jawab moral. Artinya, karena semua tindakan dianggap sebagai manifestasi dari kehendak Allah, maksudnya semua tindakan itu dari takdir Allah, Jabariyah ini menolak tanggung jawab moral manusia. Manusia tidak dapat dipuji atau disalahkan atas perbuatannya, karena mereka menganggapnya semua kelebihan dan kekurangan manusia itu, kesalahan kebenaran dari manusia sendiri itu adalah takdir Allah, bukan dari pemikiran manusia tersebut, padahal itu bisa dirubah. Nah, itu tidak bisa dikontrol atas tindakan tersebut. Maka pandangan ini menganggap manusia lemah dan tidak berdaya, serta sepenuhnya terikat oleh takdir yang Allah tetapkan. Yang ketiga ada implikasi terhadap etika dan hukum. Maksudnya adalah pandangan Jabariyah memiliki implikasi signifikan terhadap etika dalam hukum Islam. Jika manusia tidak memiliki kehendak bebas, maka konsep pahala dan dosa, serta penghargaan dan hukuman menjadi tidak relevan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keahlian ilahi dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah manusia kan tidak mempunyai kehendak bebas. Mereka itu kan semua yang mereka pikirkan adalah semua yang terjadi adalah takdir Allah. Jadi konsep pahala dan dosa ini mereka ini kurang memahami ya. Mereka menganggap kalau mereka berbuat salah, oh ini takdir Allah dan dosa ini dari Allah. Jadi mungkin pemahaman dari saya itu seperti itu, teman-teman. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan doktrin dan ajaran utama aliran musyabihah itu seperti apa. Yang pertama, pemahaman literal terhadap sifat-sifat Allah. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya adalah aliran musyabihah dikenal karena pemahamannya yang literal terhadap sifat-sifat Allah. Mereka menafsirkan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti tangan, wajah, dan mata secara harfiah, sehingga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip tauhid yang menekankan keunikan dan ketidakbandingan Allah. Literal ini maksudnya pemahaman yang terus-menerus ya. Terus-menerus maksudnya mungkin turun-menurun.
Yang kedua ada penolakan terhadap penakwilan. Musyabihah menolak praktik penakwilan atau interpretasi metaforis terhadap ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Mereka berpendapat bahwa memahami sifat-sifat tersebut secara literal adalah bentuk penghormatan terhadap teks suci dan menunjukkan keimanan yang kuat. Jadi mereka punya cara sendiri untuk meyakini sifat-sifat Allah itu seperti apa. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Tapi cara mereka ini agak menyimpang ya, karena mereka menganggapnya Allah ini punya mata, hidung, tangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kontroversi dan kritik. Nah, doktrin ini menimbulkan kontroversi dan kritik. Maksudnya, pandangan musyabihah telah mendapat kritik dari banyak ulama karena dianggap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jelas ya, pasti banyak yang menentang. Yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang kesamaan dan keunikan Allah. Aliran ini juga dianggap sebagai bentuk antropomorfisme yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip teologi Islam. Antropomorfisme itu pemberian atribusi karakteristik perasaan atau tujuan yang dimiliki manusia kepada entitas bukan manusia. Maksudnya lebih jelasnya tuh pengenalan ciri-ciri manusia hingga empati kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda mati. Jadi ya seperti Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penting yang menjadi panggas dan pengembang pemikiran dalam aliran Jabariyah dan Musyabihah. Untuk pertama, tokoh aliran Jabariyah, Ja'ad bin Dirham, pencetus awal aliran Jabariyah. Ia berasal dari Bani Hakim dan tinggal di Damaskus. Yang kedua ada Jahm bin Safwan, adalah murid dari Ja'ad bin Dirham dan dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan aliran Jabariyah. Ia berasal dari Khusaran dan aktif dalam menyebarkan ajaran determinisme mutlak. Untuk selanjutnya, tokoh-tokoh aliran Musyabihah. Yang pertama ada Abu Abdillah Al-Hasan bin Hamid bin Ali Al-Baghdadi Al-Warraq. Ia dikenal sebagai guru besar kaum Musyabihah dan mengarang buku Usuluddin dan berjudul Syar'a Usuluddin, di mana ia menguraikan banyak tentang tasbih, yaitu keserupaan Tuhan dengan makhluknya. Ia wafat pada tahun 403 Hijriah. Untuk yang kedua, Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali. Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali adalah murid dari Abu Abdillah Al-Warraq. Selanjutnya, bentuk amalia, praktik keagamaan yang berkembang dalam kalangan pengikut aliran Jabariyah dan Musyabihah. Aliran Jabariyah dikenal dengan pandangan yang menekankan bahwa segala sesuatu termasuk perbuatan manusia telah ditentukan oleh kehendak Allah. Pandangan ini memengaruhi praktik keagamaan mereka sebagai berikut. Yang pertama ada pasif dalam menghadapi ujian hidup. Yang kedua, ketaatan formal dalam ibadah. Yang ketiga, penghindaran dalam tanggung jawab moral. Sedangkan aliran Musyabihah dikenal dengan pandangan yang merupakan sifat Allah dengan makhluknya. Berikut bentuk amalia dalam aliran Musyabihah. Yang pertama ada penggambaran visi Allah dalam ibadah. Yang kedua ada penolakan terhadap penahwilan sifat-sifat Allah. Yang ketiga ada pengaruh terhadap praktik keagamaan. Selanjutnya, pengaruh kedua aliran dalam perjalanan sejarah pemikiran dan teologi Islam klasik. Yang pertama, pengaruh aliran Jabariyah menjadi pemicu perdebatan ilmu kalam. Aliran Jabariyah memainkan peran penting dalam memicu lahirnya diskursus teologis atau ilmu kalam dalam Islam dengan doktrin determinis
resminya yang ekstrim, Jabariyah mendorong munculnya respon intelektual dari aliran lain, terutama Qadariyah dan kemungkinan Mu'tazilah yang menekankan kebebasan kehendak manusia. Selanjutnya, mempengaruhi pandangan politik dan sosial. Pemikiran Jabariyah juga sempat digunakan oleh beberapa dinasti sebagai alat legitimasi kekuasaan, karena mengajarkan bahwa semua hal, termasuk kepemimpinan, ditentukan oleh Allah, maka pemberontakan atau penolakan terhadap penguasa dianggap sebagai penolakan terhadap takdir Allah. Untuk yang selanjutnya, pemikiran lawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran Jabariyah mendorong pembentukan sistem teologi moderat dalam tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya oleh aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lahirnya mencoba menyeimbangkan antara kekuasaan Allah dan kehendak manusia. Yang kedua, ada pengaruh aliran Musyabbihah, mendorong terbentuknya teologi tasbih dan tanzih. Musyabbihah berperan dalam mendorong berkembangnya wacana penyerupaan Allah dengan makhluk tasbih versus penyucian Allah dari keserupaan atau tanzih. Hal ini menjadi salah satu titik pembahasan utama dalam teologi Islam klasik. Selanjutnya, menjadi pendorong metodologi takwil atau penakwilan sifat Allah. Reaksi terhadap musyabbihah memunculkan pendekatan takwil dalam memahami sifat-sifat Allah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ar-Razi, dan ulama Mu'tazilah. Selanjutnya, pengaruh terhadap Ahlul Hadis dan Salafiyah. Sebagai ajaran musyabbihah meskipun ekstrim mempengaruhi kelompok Ahlul Hadis klasik dan belakangan beberapa kelompok Salafi yang cenderung memahami sifat Allah secara tekstual, meskipun mereka menyatakan tidak melakukan tasbih. Yang ketiga, ada warisan dalam pemikiran Islam. Kedua aliran ini, meskipun dianggap menyimpang oleh mayoritas ulama Sunni, tetapi memberikan kontribusi besar terhadap dinamika teologi Islam. Lahirnya konsep moderasi dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah, kebutuhan terhadap metodologi rasional dan tekstual dalam ilmu kalam, perumusan prinsip keadilan dan keesaan Tuhan yang lebih matang. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh aliran Jabariyah dan Musyabbihah di tengah perkembangan pemikiran Islam ortodoks dan rasional. Yang pertama, konflik dengan teologi ortodoks, yakni Jabariyah dan Musyabbihah bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena perbedaan pandangan tentang kehendak bebas dan sifat Tuhan. Yang kedua, penolakan oleh pemikiran rasionalis. Pemikiran rasional menekankan logika dan argumentasi, sehingga aliran-aliran ini sering dikritik karena dianggap kurang mendukung pemahaman berbasis akal. Yang ketiga, relevansi dalam konteks sosial modern, yakni tantangan dalam menyesuaikan doktrin mereka dengan dunia modern yang lebih mengutamakan rasionalitas dan pendekatan ilmiah. Yang keempat, penolakan oleh teologi ortodoks, yakni banyak ulama tradisional menolak konsep Jabariyah dan Musyabbihah karena dianggap bertentangan dengan prinsip keimanan mainstream. Yang kelima, kritik dari pendekatan rasional. Pemikiran yang terlalu deterministik atau Jabariyah atau terlalu antropomorfis atau Musyabbihah mendapat kritik karena kurang sejalan dengan pendekatan teologi berbasis filsafat dan logika. Yang terakhir, keterbatasan dalam konteks modern, kesulitan dalam mempertahankan relevansi pemikiran di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang semakin maju. Selanjutnya, perkembangan dan relevansi pemikiran Jabariyah dan Musyabbihah dalam konteks era modern dan pemikiran Islam kontemporer. Berikut adalah uraian lengkapnya. Yang pertama, perkembangan dan relevansi aliran Jabariyah di era modern.
dibagi menjadi dua. Yang pertama, relevansi dalam isu sosial. Pemikiran Jabariyah yang menekankan pada penyerahan total kepada takdir masih banyak dijumpai dalam bentuk budaya fatalistik di berbagai masyarakat muslim, terutama dalam konteks kemiskinan struktural, sikap pasrah dalam menghadapi bencana atau krisis sosial. Karena banyak individu menganggap musibah atau kesulitan hidup sebagai takdir semata tanpa mencari solusi aktif. Yang kedua, dari perkembangan dan relevansi aliran Jabariyah di era modern, yakni reinterpretasi oleh cendekiawan muslim. Beberapa pemikiran modern berupaya menyeimbangkan antara qadar, takdir, dan ikhtiar usaha manusia. Mereka tidak menolak takdir tetapi menekankan pentingnya usaha dan tanggung jawab. Selanjutnya, yakni perkembangan dan relevansi aliran musyabbihah di era modern. Yang pertama, tantangan penafsiran literal terhadap teks. Pemikiran musyabbihah yang cenderung menafsirkan ayat-ayat sifat Allah secara literal, misalnya tangan, wajah, duduk di arasy, masih dijumpai dalam kelompok-kelompok tekstual atau fundamentalis. Hal ini dapat menimbulkan konflik pemahaman antara mereka dengan kalangan moderat atau rasionalis yang menafsirkan secara metaforis. Yang kedua, kontroversi dalam dakwah kontemporer. Beberapa kelompok dakwah yang mengklaim kembali pada manhaj salaf terkadang dianggap mewarisi pendekatan musyabbihah, terutama ketika menolak takwil terhadap ayat mutasyabihat. Dalam masyarakat modern yang plural dan rasional, pendekatan literal terhadap sifat Tuhan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik antar mazhab. Selanjutnya, posisi dalam teologi kontemporer. Rekonstruksi teologi di Islam di era kontemporer. Teologi Islam mengalami rekonstruksi, yaitu penyusunan ulang berdasarkan kebutuhan zaman. Dalam hal ini, doktrin ekstrim Jabariyah dan Musyabbihah kurang mendapat tempat karena bertentangan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, keadilan Tuhan, rasionalitas, dan kontribusi sebagai kritik sejarah. Meski secara doktrin tidak dominan lagi, keduanya tetap penting secara historis karena membentuk kerangka debat teologis dan melahirkan pemikiran moderat seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah.